Oke, jadi ini si Chromebook dia mati lagi teman. Jadi kan dia dalam kondisi nyala. Aku tinggal gitu ya dalam kondisi ini nyala. Pas aku kembali kan mandi kan habis mandi. Ternyata di sini itu dia langsung ngeblank dengan kondisi seperti ini. Jadi ini lampu warna biru nyala ya, nyala. Ya kita ginikan, nah kita ginikan, lalu kita buka lagi tetap sama aja teman-teman. Dan ini juga masih nyala. Kalau ini dalam kondisi sleep, dia ketika kita buka harusnya nyala ya, dia tidak nyala. Dan kita coba tekan tombol power seperti ini, dia tidak nyala. Oke, eksperimen ini ketika kalian ini mengalami hal serupa, di sini akan aku sama kayak kemarin tonton. Jadi ini aku tinggal. Ini dalam kondisi ini tak tutup teman-teman. Kalau sekarang ya, kalau kemarin buka ini tak tutup. Ya, diharapkan agar ini tuh dia masuk dalam mode yang harusnya shutdown. Kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya kita buka lagi dia oke. Nah ini masih nyala teman-teman. Jadi nanti mungkin sampai pulang ke saya. Ini kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ini jam 7.03 teman-teman. Oke, 7.03 ya. Alright. Oke, ini sudah jam 8.25, 8.40. Kita udah tinggalkan ini, tadi tinggal kerja. Dan ternyata ini masih nyala teman-teman. Jadi warna biru kayak gini tetap masih nyala. Apakah ini ketika kita buka dia akan oke atau enggak ya? Kita lihat jam 8 ya. Jadi ini tidak ada manipulasi sama sekali. Kita lihat. Oke, tetap teman-teman. Jadi ini tetap sama, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Harusnya kalau misalnya di sini dalam kondisi dia mati, ini tidak akan nyala terus kayak gini nih untuk indikator birunya ini teman-teman. Oke, ini kalaupun dia sleep, nah dia harusnya juga nyala nih. Kita akan pakai tadi kan ini udah ya. Jadi yang pertama hangus, zonk. Yang kedua di sini kita akan coba untuk pakai display. Jadi kita display, kita coba ke display ke monitor. Oke, di sini udah tancapkan ya. Itu HDMI ke monitor itu. Setelah itu di sini kita akan hubungkan ini ke port Type C. Nah, siapa tahu di sini nanti ternyata bisa. Kita akan lihat bersama-sama. Oke, set. Oke, apakah ada respon di sini? Di monitornya juga tidak ada respon sama sekali, Tuh, kita akan coba lihat. No signal, nggak ada signal, no signal. Jadi di sini nggak bisa ya teman-teman ya, dia nggak bisa. Kondisinya dia no signal. Oke, berarti di sini kita, nah ini kan udah kita coba ya. Akan pakai itu yang kedua ya, jadi tetap nggak bisa. Kita akan coba pakai perangkat kabel ya, input kabel. Misalnya kita ada mouse di situ, mouse kabel. Kita bisa pakai, kita coba pakai mouse kabel di sini. Apakah bisa kita coba untuk mengatasi hal ini? Oke, kita pakai Logitech ini sementara teman-teman. Kita coba copot ini ya, mati ya. Sekarang kita tancapkan ini. Oke, ini mouse kita bersatu. Oke, udah tak hubungkan di sini karena itu adalah pendek, jadi aku ginikan. Sekarang kita coba lihat. Bahkan mouse-nya pun juga nggak respon nih. Biasanya kalau misalnya perangkatnya dia hidup, dia akan respon. Oke, nice. Oke, tapi di sini masih nggak bisa ya teman-teman ya. Berarti yang ketiga nggak bisa. Dan sekarang kita akan coba charging ya. Siapa tahu di sini memang habis baterainya. Oke, ini ya udah tak hubungkan. Dan ini masih biru kayak gini. Dan ini nggak normal ya. Kemarin dia nggak kayak gini. Jadi biar ini kita nancapkan dulu. Agak lama ya. Nanti kalau sudah kita akan coba nyalakan. Ini harusnya kalau misalnya memang habis itu merah. Tapi ini biru. Ini jam 8.46. Berarti sekitaran jam setengah 10 kali ya. Kita akan coba angkat ini. Kalau tetap nggak bisa, kita nanti pakai cara pemungkas bro. Akan aku tunjukkan pada kalian. Oke, ini udah beberapa menit, jam 9, berarti udah sekitar 20 menitan. Ternyata di sini masih biru. Nah, biru ini sebenarnya ini kan tandanya dia itu Chromebooknya posisinya, tetapi dia tidak mau tampil gitu ya, nggak ada tampilannya atau layar hitam toh. Oke, berarti di sini kita perlu untuk cara pemungkas ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita akan menuju ke cara pemungkas. Oh ya, ini kita coba copot dulu. Ini soalnya kalau misalnya ngisi itu kan biasanya warna merah. Kalau hijau itu biasanya sudah penuh. Ini masih biru terus dari tadi. Oke, kita akan coba buka. Oke, tetap teman-teman, tadi tidak nyala sama sekali. Oke, atau ini mungkin nyala, cuman hitam, nggak tahu. Tetapi ketika kita coba untuk nyalakan ini tuh bisa loh. Bisa loh teman-teman ya.
dia bisa ngasih daya di sini. Sebentar, ini aku coba untuk ini masukkan ke sini. Oke, masuk ke escape. Tapi sayang sekali di sini escape-nya tetap nggak ada. Please connect source. Tidak bisa, tetap nggak bisa. Satu cara lagi yang pengen tak coba, aku mau masukin SSD di sini. Apakah bisa dia mengobati ini? Saya error itu dia bisa membuat nyala. Kalau misalnya katakanlah dia sleep, ini bisa. Oke, benar-benar nggak bisa. Ya sudah, kita akan pakai cara pemungkas. Oke, jadi tadi kita sudah tunjukkan kepada kalian beberapa case yang sudah kita lakukan, teman-teman, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman itu sudah berhasil di beberapa case yang sudah kita tunjukkan tadi, berarti kalian tidak perlu melakukan hal ini. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini untuk Chromebook sendiri dia dirancang untuk tetap bisa nyala. Seperti ini, teman-teman. Bahkan ketika dia dibuka itu dia tetap nyala. Artinya apa? Artinya baterai itu dia digunakan terus gitu ya, dan tidak benar-benar mati. Oke, jadi untuk jurus pemungkasnya adalah di sini kita bongkar, teman-teman. Lalu di sini kita nanti akan copot aliran baterainya, bro. Nah, di sini aku udah pakai alat ya, teman-teman ya. Jadi yang biasa kita gunakan ini. Oke, dan kita copot dulu, teman-teman. Oke. Nah, jadi nyopotnya itu ini ya, bautnya itu ada di sini, teman-teman. Jadi kita perlu copot ini dulu. Nah, karetannya ini dicopot, agak susah sih. Nah, seperti ini. Ini juga sama, karetannya dicopot dulu. Oke, gini ya, tuh. Oke, sudah agak terang. Oke, baru kita copot, teman-teman, di sini. Ini tuh dia pakai tray, ada ininya, teman-teman ya, magnetnya. Nah, jadi kayak gini tuh memang alat yang digunakan untuk resparasi, biasanya buat resparasi HP maupun laptop kayak gitu kan. Dan ini lumayan cukup murah, tidak sampai 100.000. Oke, ini udah ada banyak sekali setnya, bro. Tuh yang bisa diganti-ganti di sini nih. Oke, teman-teman, jadi sudah. Nah, kalau sudah di sini ini udah bisa dicopot. Ini kalau kesulitan di sini kita bisa pakai ini ya, karena memang ini sudah prepare ya untuk alatnya ini. Nah, kita pakai ini, mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini itu ada ini, teman-teman. Jadi ini fungsinya buat ini. Oh, ternyata nggak bisa. Bukan yang ini, tapi yang ini ya, teman-teman. Karena ini cukup karena ini cukup tipis. Nah, ini ya pas ya, teman-teman. Lalu kita buka. Nah, udah dapat ujungnya, ini dapat. Tuh, tinggal di ini modelnya tuh gini. Ini dimasukkan kayak gini, langsung dicongkel kayak gini. Diginikan. Karena ini bentuknya lock. Nah, ini seperti ini ya. Nih, sampai ke ujung. Nah, ini ya. Ini juga sama di bagian sini. Kalau udah dapat kayak gini enak. Yang agak susah itu pas ngawalinnya, kita cari. Oke. Nah, sampai di sini buka semua. Oke, sudah, teman-teman. Oke, jadi udah kebuka ya, udah kebuka. Alright. Dan di sini ya, kalian bisa lihat ini masih nyala ya, teman-teman ya.
Ini masih nyala biru di sini. Yang kita perlu putus itu adalah yang ini nih. Ini kan untuk jalur yang keyboard nih. Dan untuk yang jalur untuk ini baterai itu ini dia teman-teman. Yang ada di sini baterai, jalur baterainya itu ini. Nah, kelihatan ya, ini dia. Jadi kita perlu copot ini. Nah, cara copotnya di sini kita copot ininya dulu ya. Kita copot bautnya dulu, bro. Oke, kita copot bautnya dulu. Ini biar agak dekat ya. Oke, nah seperti ini di bagian sini ya. Oke, ini harusnya tak menyalakan ya. Tak menyalakan. Nah, ini dia kan. Nah, kalau kayak gini lebih enak ya. Oke, kita copot dulu teman-teman. Kita copot. Ini pengaman ya teman-teman ya. Ini pengamannya di sini. Ini kalau kayak gini tuh biasanya itu kalau di HP itu boot loop kayak gitu teman-teman, kayak ya boot loop. Jadi dia nggak mau masuk booting gitu ya, tapi dia nyala gitu ya. Oke, udah ya, mirip-mirip ya, mirip-mirip boot loop kayak gitulah. Nah ini dia, jadi kita perlu copot ini teman-teman di bagian sini. Nah ini kan ada tanda panah nih di sini, tanda panah ini ya, tanda panah ini kita oke. Nah seperti itu teman-teman, jadi ini udah terputus ya. Jadi dari baterai ya, dari baterai ke sini udah terputus, dan di sini harusnya udah mati nih. Kalian bisa lihat di sini ini udah mati teman-teman. Nah seperti itu sih biasanya. Cuman sebenarnya di sini ini kan dia nggak pakai ini ya, nggak pakai baterai, nggak pakai baterai teman-teman, seperti itu. Dan di beberapa kasus ketika servis kayak gitu kan, dia akan ngecek motherboardnya itu bermasalah atau enggak sih sebenarnya, kayak gitu. Dan langsung colokin adapter listrik gitu ya di sini gitu ya. Tapi di sini aku nggak coba itu, kita akan langsung aja karena di sini mesti ini teman-teman, permasalahannya biasanya ke sini. Cuman kalau misalnya di sini tetap nggak bisa, ya itu baru gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku dibalik, nah seperti itu dibalik. Oke, dan ini yang keyboardnya teman-teman. Aku juga sama penasaran sama keyboardnya sekalian gitu ya. Pasti buka ini ya. Kita akan coba lihat juga ya teman-teman di sini untuk keyboardnya. Oke, seperti ini. Kita akan coba ini. Ini kan gini ya. Kita buka. Oke, kita masukkan ya teman-teman ya. Kita masukkan ke sini nih. Oke. Nah, sudah. Yuk masuk yuk. Nah kita penasaran untuk keyboardnya. Nah sudah, kalau sudah di sini ya teman-teman, kita kembalikan seperti semula. Nah ini ya di sini kita ceklek. Nah ini ada, nah ini ya, agak hati-hati teman-teman. Nah ini harusnya sudah nih. Oke, kita akan coba buka. Kita transfer dulu ya ini. Oke, kita ginikan dulu. Ini nggak usah dipasang dulu teman, kita akan coba dulu. Jadi untuk ininya ya, untuk pengamannya nggak usah dipasang dulu. Yang penting kita coba dulu apakah ini berhasil atau enggak. Oke. Nah sudah berhasil teman-teman. Ini yang kalian lihat sendiri di sini. Penasaran ya untuk keyboardnya ini teman-teman. Seperti itu, setelah sekian lama kita nggak pakai,
Dan ini udah nyala ya, udah nyala lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mengalami permasalahan itu, kalian cek-cek dulu yang tadi ya teman-teman ya. Setelah itu nggak bisa gitu ya teman-teman, baru kalian bongkar. Dan kalian perlu hati-hati juga. Tadi udah aku tunjukkan pada kalian step by stepnya dan seperti apanya gitu ya. Dan kalian perlu hati-hati juga karena itu komponen-komponen yang lumayan, itu kan kabelnya lumayan ringkih juga ya, kalau saya kelupas itu kan juga berabe. Nah seperti ini teman-teman. Dan ini ya, ini aku coba untuk sambungan kembali keyboardnya. Aku pengen ngecek apakah dia itu jadi normal atau enggak, atau masih sama kayak dulu. Ini kan udah lama nggak kita pakai juga kan. Oke, langsung kita coba tes ya, diagnosis keyboard. Oke, langsung kita tes. Nah kita tes dari sini nih teman-teman. Nah ini, oh mantap juga ya. Oke. Oke, ternyata ada yang ya, yaps. Oke, langsung mati teman-teman. Tombol powernya coba. Oke, jadi emang bermasalah ini keyboardnya sudah. Karena ini udah banyak sekali bloknya teman-teman yang ada di sini, tidak hanya satu doang. Kalau untuk debu sih kemungkinan besar enggak ya di sini, karena ini udah agak menyeluruh sih. Oke, jadi memang udah bermasalah ini teman-teman. Ya sudah lah, ini memang udah bermasalah untuk keyboardnya. Kita copot aja teman-teman. Oke, yang jelas untuk baterai oke ya, baterai oke. Nah kita udah berhasil ya teman-teman ya. Jadi seperti itu step by stepnya. Oke, kita copot lagi untuk ininya, karena ini bakalan mengganggu teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, kita sembari ulangi pada kali pembahasannya. Nah kita copot kayak gini, langsung ini kita tutup, sudah dia nggak connect ya, seperti ini, dia ada di luar udah. Dan ini kita pasang lagi teman-teman untuk ininya. Nah ini sesuaikan ya teman-teman ya di sini, karena ini sebenarnya untuk ngepas gini juga gampang ya, karena di sini udah pas nih. Di sini kan ada dua, ini ada satu nih yang ada di sini. Nih ya, kalian bisa lihat lebih dekat. Nah ini kan ada dua nih. Nah ini ada dua, dan ini seperti ini baliknya kayak gini. Jadi kan ini harus ada yang tulisan timbul kayak gini nih. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini koneksinya kayak gini. Dan kenapa kok aku bilang hati-hati? Karena ini ya di sininya teman-teman. Nah ini kabel fleksibelnya ya. Nih kalau kalian mau copot, ini dia. Ini tinggal kita copot kayak gini. Nyopotnya ya, kita ulangi ya teman-teman ya, biar ini. Dan ini kan ada panah atas nih. Nah ini ya panah atas. Oke, ada panah atas ya di sini ya. Nah ini tinggal kita ginikan, ini kan panah atas nih, tinggal kita ginikan aja, ceklek. Karena ini bentuknya ceklek ya. Jadi dari sini teman-teman yang kita, nah ini dia. Jadi ini penghubungnya ya, penghubung ke motherboard ya. Jadi dari baterai ke motherboard, dan baterainya tuh ini teman-teman seperti ini. Jadi kalau misalnya baterainya sudah biasanya indikator baterai itu udah low pad ya teman-teman, low pad, jadi udah di charge tiba-tiba udah habis gitu ya biasanya. Tapi kalau masih kuat beberapa jam itu masih bagus nih. Ini juga masih bagus kok teman-teman ya. Dan ya seperti inilah, baterainya besar banget itu ya, besar banget di sini. Ini Samsung cell made in China assembly, dan seperti ini. Oke, ini konektor dari USB-nya teman-teman di sini. Tuh, ini USB-nya. Nah, di sini konektornya langsung masuk ke ini kan motherboardnya di sini. Ini dia terhubung ke sini. Dan keyboardnya itu ada di sana teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nyopot keyboard itu harus buka semua soalnya. Kayak gitu. Sehingga di sini aku agak menghindari itu teman-teman, karena aku tidak terlalu profesional di bidang ini. Nah ini ya, ini dipaskan aja kayak gini teman-teman. Ini kan ada kotakan ini. Ini kayak ada kotakan ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Di ini ya. Nah, ini ya. Tuh.
Ini udah ada penempatannya, jadi tinggal kalian paskan aja di sini. Tuh, paskan aja, baru kalian tekan. Tuh, tekan. Sudah nih. Nah, seperti ini ya. Udah pas kan? Itu kan. Seperti itu ya. Oke. Alright. Kita pasang sekarang. Oke. Nah, sudah. Nah, enaknya tuh ini gini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tekan kayak gini, ini sudah kita bisa kayak gini. Jadi nggak muter semua. Jadi ininya kita ginikan, ini tinggal kita putar. Seperti itu sih kelebihan dari si Jakem ini. Oke. Nah, ini dia. Nah, tuh enak ya. Tuh. Ada magnetnya juga gitu kan, yang enak, bikin enak gitu. Nah, sudah. Kalau udah tinggal kita pasang lagi teman-teman. Ini sebenarnya desain si Samsung Chromebook 4 ini dia meminimalisir debu masuk ya teman-teman ya di sini. Jadi di sini kalau kalian lihat bersih ya. Karena memang ini tertutup semua gitu ya, tertutup, tidak ada kipas di sini tuh. Walaupun di sini ya kalau kalian lihat ini bisa jadi tempat masuk debu yang ada di sini nih. Nah, cuman dia langsung masuk ke sini. Nah, ini agak kotor, kita bersihkan. Jadi tempat masuknya itu ya ini doang ya, di ini kedua ini, dan ini nih speakernya itu ada dua teman-teman. Nah, ini dia, ini speakernya ya. Nah, speakernya ada dua. Ini juga kita bersihkan. Oke, udah ya, ini dipaskan. Sekarang kita pasang lagi. Alright, paskan ya. Kalau sudah pas, nah ya, ini tinggal kita tekan teman-teman. Kalau udah pas ya, ini udah pas, tinggal kita tekan aja dari sini. Tuh, dari sini ya. Oke, baru kalian gini kan. Nah, ini ceklek tuh kan. Tuh, tinggal kita ginikan aja. Ini sebenarnya udah kenceng ya. Nah, cuman kita kembalikan lagi di sini ya, kita baut lagi teman-teman. Nah, ini masih ada ruangan nih, ini tempat masuk debu kalau enggak. Nah, oke, jadi desainnya emang kayak gini ya, desainnya mengurangi keluar masuk debu. Makanya nggak ada kipas di sini teman-teman. Jadi desain nggak ada kipas, berarti memang ini bukan laptop yang diperuntukkan untuk gaming. Seperti itu bro. Jadi untuk kegiatan office biasa ya, yang ini. Karena memang untuk Chromebook juga ada yang lebih tinggi spesifikasinya, dan dia memang sektornya beda-beda ya. Ada yang digunakan untuk gaming juga. Biasanya spesifikasi dari Chromebooknya dia akan menyesuaikan bro, termasuk adanya kipas juga bro, kayak gitu tetap ya. Nah, sudah. Oke, kalau sudah teman-teman ya, tinggal kita pasang lagi. Ini pastikan ini kencang ya, tuh seperti ini. Nah, kebalik juga nggak masalah teman-teman, karena ini juga sama tuh. Oke. Nah, oke, selesai teman-teman. Jadi kita sudah selesai melakukan resparasi Chromebook kita sendiri gitu ya teman-teman. Sederhana ya sih kalau itu ya. Untuk tingkatan pengguna ya bisa lah ya teman-teman ya, bisa. Yang penting peralatannya tadi itu Obeng Plus juga bisa teman-teman. Jadi nggak harus ini ya, nggak harus kayak gini Obeng Plus, cuman kalian perlu ini ya teman-teman ya, perlu ini tuh. Jadi buat ini ya, buat jongkel biar gampang. Walaupun kalau kalian punya kuku gitu ya, itu juga kalian bisa pakai. Oke, dan ya nice, udah nyala, ye. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu ya untuk ya
pembahasan kita kali ini mengatasi permasalahan Chromebook yang tadi itu tiba-tiba layar hitam dan kita sudah melakukan berbagai macam hal. Itu tetap nggak bisa, ya ujung-ujungnya itu ya kita putuskan untuk baterainya, ya koneksi baterainya saja gitu kan, antara baterai ke motherboard. Setelah itu kita bisa nyalakan lagi bro, seperti itu. Dan ini sebenarnya umum ya kalau diterapkan di laptop-laptop yang lain juga sama kayak gini. Jadi bagaimana caranya agar laptop itu bisa mati gitu ya. Kalau di sini kan ini kasusnya memang untuk keyboardnya ini ya, terutama ini kan dia udah nggak berfungsi, jadi kita nggak bisa pakai tombol power gitu ya. Ya kayak kalau komputer ya, kalau komputer itu dia ngehang kayak gitu ya, ngehang dia nggak mau dimatikan, kita pencet power itu biasanya power yang lama itu biasanya bisa menyelamatkan teman-teman. Ya udah kayak gitu ya. Atau kalau misalnya pas nggak mau nyala gitu ya, itu yang penting tombol powernya itu normal kayak gitu ya bisa. Cuman kalau misalnya pas sudah nggak normal kayak gini ya itu tadi ya caranya, atau boot loop gitu kan, boot loop itu kita bisa copot itu ya untuk koneksi baterai ke mainboardnya teman-teman, seperti itu bro. Sehingga itu nanti kita kayak ngereset gitu ya, kayak ngereset gitu teman-teman. Nah harusnya kan gini kan, ini kalau ditutup ini memang sudah tak setting ya teman-teman ya, ini tak setting kalau ditutup kayak gini tuh dia sleep. Nah tetapi kan nggak kayak tadi ya, tadi kan dia nyala terus nih, ininya nyala terus, jadi kayak dia tuh ngehang. Nah setelah itu baru kita nyalakan kayak gini nih, dia akan langsung nyala lagi tuh kan, nyala gitu di sini ya, di bagian sini. Dan ini juga kebetulan 23%. Nah ini dia settinganku ya di sistem preference. Oke, di sini ada settingan power. Nah di bagian sini kalian bisa lihat ini ada settinganku. Jadi ini aku buat kalau misalnya di sini nggak aktif, plug in dan on baterai dia akan sleep when ini ditutup ya teman-teman, itu akan sleep. Dan ini kita pakai adaptive charging itu. Dan sebenarnya di sini aku bisa mengaktifkan ini teman-teman, cuman di sini dia akan mematikan background, terus dia akan agak meredupkan ini layar terus dan lain sebagainya, termasuk koneksi internet pun juga sama teman-teman. Jadi kalau misalnya punya kalian koneksi internetnya mati-mati kayak gitu ya, kalian lihat di bagian baterai savernya ini teman-teman. Baterai savernya ini kalian aktifkan nggak? Di sini aku sarankan untuk tidak mengaktifkannya gitu ya. Ini biar seperti ini aja gitu kan teman. Sehingga nanti ya ini seperti pada umumnya ya laptop pada umumnya. Kalau ini kalian aktifkan maka dia akan mengurangi berbagai macam visual dan delay notifikasi dan termasuk ini ya koneksi internet juga. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan hari ini aku cuma menunjukkan, dan kalau misalnya kalian laku, kalian bisa ulang-ulangi videonya teman-teman. Sehingga di sini kalian nanti tidak melakukan kesalahan gitu ya di ketika kalian bongkar maupun kalian copot ya gitu nanti situnya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Hati-hati. Di sini aku sangat menyarankan untuk hati-hati teman-teman. Di situ. Nanti untuk alat-alatnya di sini kita akan coba untuk taruh di bukan deskripsi ya. Itu sementara ada deskripsi, cuman nanti kalau udah kita hubungkan ke toko mungkin ya, mungkin bisa. Karena kadang untuk YouTube yang sedang mau itu kan bisa menghubungkan itu ya produk ke toko, nanti kalian bisa klik aja langsung. Seperti itu sih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.